Bincang asik bareng Rajak. Halo sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Marjin dalam podcast Bincang Asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak, jangan lupa pantengin terus podcast ini dalam channel YouTube kami di Rajak Hospital Purwakarta. Juga jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, juga tekan tombol loncengnya ya. Sahabat Raja, kali ini kita kedatangan seorang dokter spesialis bedah yang berpraktik di Rajak Hospital Purwakarta. Mau tahu siapa? Yuk langsung kepoin. Halo dokter, assalamualaikum dok. Dokter, apa kabar? Baik. Oke dokter, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini ya dok. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincang kali ini, dokter boleh memperkenalkan diri ke sahabat Rajak semuanya ya dok. Oke. Halo sahabat Rajak, saya Dr. Tri, spesialis bedah di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Raja, kali ini kita akan membahas seputar hemoroid ya dok ya. Ya. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih detail dok, hemoroid, kalau hemoroid itu sama nggak sih dok kayak wasir gitu? Oke. Baik, jadi hemoroid atau nama lain wasir atau nama lain juga ambeien itu 3 nama yang sama. Oke. Jadi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hem itu darah, ros itu mengalir, dan pil itu adalah benjolan atau seperti bola. Jadi yang didefinisikan hemoroid atau wasir atau ambeien ini adalah pelebaran pembuluh darah di dubur atau di anus, yaitu pembuluh darah vena atau flexus hemorrhoidalis yang menyebabkan adanya tonjolan atau sliding daripada anal cushion yang menyebabkan terjadinya wasir ataupun ambeien ataupun hemoroid tadi ya dok. Jadi baik ambeien, baik wasir, baik hemoroid itu sebenarnya sama namanya. Oke. Nah, kalau penyebabnya sendiri apa dok? Oke, jadi penyebab sendiri itu ada beberapa faktor risiko ya. Yang pertama dan paling sering adalah sembelit atau BAB yang keras, di mana konsistensi daripada BAB yang keras tadi yang akan mengakibatkan peningkatan berlebih di daerah sekitar anus pada saat kita defekasi ataupun buang air besar, yang mengakibatkan tadi benjolan tadi muncul dan membesar. Oke. Kalau gejalanya sendiri apa dok? Oke, gejala berdasarkan dengan grade ataupun stadium ya. Kita ketahui dulu bahwa hemoroid ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hemoroid eksterna atau wasir luar dan hemoroid interna ataupun wasir dalam. Itu sesuai dengan keluhan pasien biasanya. Yang pertama hemoroid interna atau wasir dalam itu grade 1. Biasanya pasien datang dengan adanya BAB yang berdarah. Oh iya. BAB berdarah. Itu paling sering ya. Paling umum ya. Paling umum. Itu grade 1. BAB berdarah warna segar ya, kemerahan gitu ya. Tanpa disertai dengan adanya benjolan. Oh, hanya darah saja. Oke. Untuk grade 2 sendiri itu biasanya pasien datang dengan adanya BAB berdarah disertai dengan benjolan, namun benjolannya pada saat selesai BAB, benjolan tersebut bisa masuk sendiri atau reduksi spontan. Oke. Nah, itu untuk grade 2. Untuk grade 3, BAB berdarah, warna segar, adanya benjolan, namun bisa masuk dengan menggunakan jari. Oh, dibantu. Itu grade 3. Sedangkan grade 4, BAB berdarah, ada benjolan, dipaksain masukin juga tapi tidak masuk. Atau kita bilang hemoroid eksterna atau wasir luar. Dan yang dengan disertai dengan komplikasi ya, berupa hemoroid dengan disertai adanya pembekuan darah atau trombus. Nah dok, kalau misalnya tidak diobatin nih, dibiarin aja gitu, itu akan berdampak apa nih? Oke, biasanya pasiennya karena BAB berdarah tadi, dia khawatir ya, kemudian disertai dengan adanya nyeri. Selain pembuluh darah di daerah dubur itu kan ada saraf, ada pembuluh ada otot,
dan yang lain ya. Jadi biasanya kalau tidak diobati benjolan tersebut makin membesar. Yang pasien biasanya mungkin datang dengan grade 2, kalau tidak diobati dia masuk ke grade 3. Bila tidak diobati lagi masuk ke jatuh lagi ke grade 4 ataupun sampai ke arah hemoroid dengan trombus. Oh, jadi perlahan. Apa ada kasus pasien yang memang langsung naik cepat ke grade 4 gitu? Iya, ada juga, karena memang pada dasarnya kan pasien ini datang ke dokter kalau misalnya udah terjadi komplikasi ya. Jadi beda yang rata-rata di sini tuh datangnya udah dengan komplikasi si pasien. Udah kondisi yang tidak bagus lah ya dok ya. Oke, nah dokter, untuk pengobatannya sendiri ya dok, kan hemoroid atau ambeien ini mungkin ada obat biasa kita minum, atau selain obat minum mungkin ada pengobatan yang lainnya, tindakan yang lainnya mungkin dok? Untuk hemoroid ataupun wasir itu bila dia grade 1 dan 2 biasanya kita berikan farmakologis atau pengobatan terapi obat-obatan. Jadi misalnya kayak obat ardium, vanadium, terus ambeven itu boleh diberikan kepada pasien-pasien dengan hemoroid. Bila dia jatuhnya ke grade 3 dan grade 4 ataupun dengan komplikasi, perlu dilakukan tindakan operasi. Oh, sampai operasi ya? Sampai operasi, ya gitu. Itu pun kalau misalnya dikategorikan operasi itu ya memang yang sudah grade-nya itu 3 atau 4. Iya. Untuk tindakan operasinya ada tindakan apa aja? Jadi bila gagal terapi medikamentosa terhadap hemoroidnya, operasi adalah perlu dilakukan. Ada beberapa cara teknik operasi pada kasus wasir ataupun hemoroid ini. Yang pertama, saya yang lebih tertarik dengan yang tadi dokter bilang terkait dok, tindakan pila ya dok. Ya. Itu terbaru ya dok atau? Ya, memang pila ini. Nah, untuk proses penyembuhannya apabila kita menggunakan teknik pila tersebut dok, itu bagaimana proses penyembuhannya? Selalu peduli dengan senyum dan tulus hati untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.